terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Fendi, dipersilakan. Baik Pak, duduk siap gerak, berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih. Ada yang tidak berangkat hari ini? Hadir semua Pak. Hadir semua ya. Coba anak-anak lihat kanan kirinya apakah ada sampah. Jika ada, diambil, disimpan, nanti dibuang. Untuk alat tulisnya dipersilakan, dipersiapkan. Kemudian bajunya coba dirapikan mandi. Sudah Pak. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional yang judulnya Terima Kasih Guruku, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita. Untuk anak-anak semua dipersilakan berdiri. Terima kasih. Semuanya dipersilakan duduk kembali. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak nanti Bapak persilakan untuk menyimak video pembelajaran yang akan Bapak beri. Selanjutnya anak-anak mengidentifikasi, menemukan, mengenali ciri-ciri buku fiksi dan non fiksi dengan tepat. Yang kedua, anak-anak akan mengerjakan LKPD untuk membuat teks fiksi dan teks non fiksi secara sederhana dengan tepat. Selanjutnya, anak-anak diminta mempresentasikan secara kelompok perwakilan kelompoknya. Untuk presentasi tersebut, anak-anak dapat menjelaskan ciri-ciri teks fiksi dan non fiksi dengan tepat. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Nah, pernahkah kamu membaca cerita fiksi seperti dongeng atau legenda? Pernah Pak. Pernah. Apa judulnya? Maling Bunda. Maling Bunda. Terus apa lagi? Ini Pak, Rawa Bening. Rawa Bening. Baik. Menurut kalian semua, apakah hal yang ada dalam cerita itu benar-benar terjadi? Tidak. Tidak. Karena apa? Alasannya kenapa? Karena itu cuma dongeng saja. Cuma dongeng saja. Baik, nanti kita akan buktikan pada video pembelajarannya. Selanjutnya silakan anak-anak menyimak video pembelajaran dengan baik. Nah, apa tadi yang di video bahwa teks fiksi itu adalah teks yang berisi cerita rekaan dan hanya imajinasi penulis saja, tidak berdasarkan fakta dan data. Seperti itu. Beberapa teks fiksi biasanya ada dalam buku cerita anak, cerpen, novel, dongeng, komik, puisi. Nah, jika teks fiksi tadi tujuannya adalah untuk menghibur para pembacanya,
Maka teks non fiksi ini adalah bertujuan menyampaikan informasi secara mengungkapkan data dan fakta yang terjadi. Biasanya teks ini termuat pada buku pelajaran pada modul kalian, di Google terdapat ensiklopedia, pada kamus juga ada. Nah, coba diperhatikan perbedaannya. Ada apa perbedaannya? Pada apa? Ciri-ciri terdapat bagian isi, tujuan, bahasa, dan bukti. Teks fiksi itu isinya itu hanya rekaan, imajinasi. Dan teks non fiksi isinya itu berupa fakta, informasi yang benar-benar terjadi. Yang kedua, pada tujuannya menghibur atau hanya sekedar membayangkan. Kemudian pada teks non fiksi memberikan atau menyampaikan informasi. Untuk bahasanya pun pada teks fiksi itu lebih bervariatif, bisa bahasa bebas, bisa menggunakan bahasa kiasan, bahasa metafora. Kemarin sudah belajar majas ya pada topik 2. Kemudian teks non fiksi itu lebih formal, seperti berbicara formal dan lugas. Untuk buktinya tidak perlu bukti karena hanya imajinasi. Dan teks non fiksi didukung oleh data, buktinya berupa fakta. Nah, betul tadi teks fiksi itu contohnya dongeng Malin Kundang. Kemudian untuk teks non fiksi itu biasanya berita berupa informasi. Nih, gempa bumi mengguncang kota X. Laporan hasil pengamatan tumbuhan. Seperti itu. Baik, anak-anak, sekarang Bapak akan membagi menjadi 2 kelompok. Per kelompok itu beranggotakan 2 orang. Jadi ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Jadi nanti diisi nama anggota kelompoknya, kelas. Kemudian anak-anak Bapak minta untuk membuat teks fiksi dan non fiksi secara singkat. Nih, sini sudah ada ya kolomnya teks fiksi. Silakan dikerjakan. Bapak beri waktu 5 menit. Ini kelompok 2. Ada yang kesusahan? Ada. Teks fiksi itu paling gampang ya, karena yang nulis ya mau nulis apapun juga terserah, karena hanya imajinasi penulis. Tapi diperhatikan, teks non fiksi itu berdasarkan fakta dan data yang sudah pernah terjadi, jadi jangan sampai salah informasi. Iya, pengawasan sudah dijawab. Dibacakan. Cerita tentang kupu-kupu obat. Kelani menemukan kupu-kupu di tanah. Ya. Di taman. Terus. Begitu, Lani menemukan kupu-kupu berwarna biru terang di halaman rumahnya. Saat didekati, kupu-kupu itu tiba-tiba berbicara, "Tolong bantu aku menemukan taman rumahku." Lalu Lani mengikutinya hingga
dia ke kebun belakang sekolah. Begitu tiba, kupu-kupu itu berubah menjadi cahaya dan menghilang. Wow, kupu-kupu berubah menjadi cahaya dan menghilang. Ya, ini cerita. Fiksi selanjutnya, yang non fiksi. Kupu-kupu adalah serangga yang memiliki sayap berwarna abadi. Hewan itu memiliki metamorfosis sempurna dimulai dari telur, ulat, pompong lalu menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu membantu menemukan bunga saat mencari makan. Wah, bagus sekali. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Persilakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2 untuk maju ke depan. Baik, saya Pak Fendi, anggota dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri dan ini. Di sini teks fiksi yang kami buat yaitu bola yang bisa bicara, Pak. Boleh bisa bicara bagus. Ini ceritanya saat bermain di lapangan, Riko menemukan sebuah bola tua. Ketika disentuh, bola itu berkata, "Ajak aku bermain lagi." Riko terkejut karena bola itu memantul sendiri. Ya, Pak. Wah, bola itu bisa berkata ya. Ya, Pak. Bagus. Selanjutnya Selanjutnya teks non fiksi tentang bola sepak adalah bola yang digunakan dalam permainan sepak bola. Bola ini biasanya terbuat dari kulit sintetis agar kuat. Ukurannya telah ditentukan secara informasinya. Wah, keren sekali teman-teman. Kita kasih tepuk hebat ya. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat, hebat. Nah, mulai tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat. Hebat. Silakan duduk. Kembali. Baik, ternyata sudah paham semua ya setelah kita belajar nonton video. Capek ya? Capek ya. Selanjutnya kita akan ice breaking terlebih dahulu. Tebak bahasa negara. Nih. Coba perhatikan. Nah, itu bahasa apa? Indonesia. Bahasa Indonesia, betul. Ya, benar. Gimana kalau salah satu ini? Semakin berdosa. Ayo, itu bahasa apa? Sudah, Pak. Cina. Ayo, apa lagi? Cina, Pak. Jepang. Yeay, kamu benar. Oh, benar. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Selanjutnya. Menurut kalian, ini bahasa negara apa ya? Ayo, itu bahasa apa? Apa? Spanyol. Apakah betul? Survei membuktikan. Ya, itu adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Oh, ternyata kalian tidak mengenal bahasa Arab ya. Kalau yang ini negara Besok asing. belajar lagi. Sudah. Selanjutnya, apa sih makna buku itu sebagai jendela dunia? Kan tadi kan kita babnya bab 2, buku sebagai jendela dunia. Apa itu? Ada yang bisa membacakan? Nah, Coba. buku disebut sebagai jendela dunia karena melalui membaca, seseorang dapat memperluas wawasan tanpa harus secara langsung mengalami suatu hal. Betul sekali. Kita itu membaca buku supaya mendapatkan informasi. Jadi tanpa perlu kita mengamati secara langsung, kita akan secara pragmatis, secara simpel mendapatkan informasi melalui buku. Selanjutnya dibacakan. Membiasakan diri membaca buku bukan hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga membangun pola pikir yang lebih terbuka terhadap Betul. dunia di sekitar kita. Betul sekali. Akan membuka pola pikir dan memperkaya pengetahuan.
Nah, bagian-bagian buku itu terdapat punggung buku, kemudian judul buku, sampul buku, ini gambar ilustrasi buku, apa itu menandakan isinya nanti. Terdapat penulis dan yang menggambar. Selanjutnya jenis-jenis buku tadi sudah melihat video pembelajaran. Terdapat dua jenis buku, yaitu buku fiksi dan buku non fiksi. Untuk buku fiksi apa tadi? Coba Manda, buku fiksi. Buku bisa adalah buku yang berisi imajinasi penuh atau khayalan, Pak. Khayalan, tidak berdasarkan fakta, Fakta. seperti dongeng, cerita anak. Dan buku non fiksi. Coba ini Buku yang berisi suatu informasi berdasarkan fakta dan realita. berdasarkan fakta dan realita. Seperti modul kalian. Ini ya, ada karya tulis yang berisi cerita atau narasi yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis. Ini nanti dicatat. Iya, Pak. Dan ciri-cirinya, buku fiksi itu bahasanya kiasan, bahasanya itu bertele-tele lah. Kamu pokoknya itu sangat-sangat bertele-tele. Karena tujuannya karena emang menghibur, tidak dengan fakta. Karakternya fiktif, palsu, ya ada ceritanya, tidak alur cerita, imajinatif. Nah, strukturnya terdapat judul, orientasi, pengenalan, komplikasi itu masalah, pernyataan masalah pada cerita fiksi. Kemudian resolusi, solusi untuk permasalahan tersebut. Kemudian yang terakhir epilog itu kesimpulan. Ini tujuannya menghibur, menyampaikan pesan moral, menumbuhkan kreativitas. Nah, buku non fiksi ditulis berdasarkan data dan fakta dalam penjelasan tadi ya. Ciri-cirinya informatif, faktual, terdapat sumbernya. Nah, ini yang perlu garis bawahi, terdapat sumber dan bahasanya baku. Untuk strukturnya buku non fiksi dapat cover buku, judul bab dan subbab, dari buku, glosarium. Glosarium itu istilah-istilah kata yang terdapat pada buku non fiksi, nanti ditulis dalam buku. Indeks buku itu berupa penulis, siapa yang menulis buku tersebut, kapan ditulisnya, seperti itu. Tujuannya memberi informasi faktual sebagai sarana pengembangan diri untuk memperluas bahasa dan kosakata. Seperti itu. Ini silahkan dicatat nanti. Untuk sekarang anak-anak akan Bapak minta mengerjakan soal evaluasi secara individu. Ditulis nama, kelas, nomor presensi, jangan lupa hari dan tanggalnya. Bapak beri waktu 2 menit, 1 menit. Ada yang sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, silakan ditukarkan sama temannya. Kita koreksi bareng-bareng. Sudah? Silakan dibacakan. Baik, soal yang pertama, Rina membaca sebuah cerita tentang seekor kucing yang bisa berbicara dan membantu anak-anak menemukan barang hilang. Di dalam cerita, kucing itu berubah menjadi bintang di darat. Berdasarkan cerita tersebut, teks yang dibaca Rina termasuk D. Teks fiksi karena berisi deskripsi kejadian di dalam cerita. Betul. Oke. Dinilai sekalian ya. Untuk nilainya jika benar semua nilainya 100, jika benar 4 nilainya 80, jika benar 3 nilainya 60, jika benar 2 nilainya 40, dan jika benar 1 nilainya 20. Jika tidak benar ya 0. Wah, 100 ini ya. Baik. Sudah Bapak ambil ya.
100. Ternyata 100 semua. Hebat anak-anak Bapak. Berarti tidak perlu remedial ya. Iya, Pak. Nanti minggu depan Bapak beri pengayaannya. Bisa buat PR. Nah, siapa yang ingin membacakan kesimpulannya? Ya, silakan. Buku merupakan jendela dunia yang membantu membaca memperluas wawasan. Terdapat dua jenis buku, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi berisi cerita imajinatif yang tidak terikat fakta, bertujuan menghibur dan menyampaikan pesan moral. Sebaliknya, buku non-fiksi disusun berdasarkan fakta, data, dan informasi nyata yang dapat dipertanggungjawabkan. Keduanya memiliki ciri, struktur, dan tujuan yang berbeda, namun sama-sama bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan mengembangkan kemampuan berpikir. Nah, ternyata buku fiksi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena isinya itu hanya imajinasi penulis saja, tidak berdasarkan fakta dan data. Sebaliknya pada teks fiksi berisi informasi, berisi fakta, dan bahasanya pun formal. Jadi semuanya baik ya, tidak perlu ada menyalahkan dia bahasa baca teks fiksi, karena teks fiksi itu bohong, bukan bohong. Yang bohong itu adalah fiktif, bukan fiksi. Fiksi itu ingin meningkatkan imajinasi kita. Jadi tidak bohong, hanya kita yang berimajinasi saja. Seperti itu. Baik anak-anak, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Bapak akhiri dulu. Silakan berkemas-kemas. Untuk nanti yang pulang menyeberang, hati-hati, lihat kanan kiri. Jika ada yang naik sepeda, hati-hati, jangan ngebut. Bapak akhiri dulu. Tapi sebelum itu, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Doa selesai. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi